Kita ke informasi lain pemirsa, hingga kemarin pencarian 10 korban banjir bandang dan longsor di Desa Simbangun Lampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan masih terus dilakukan. Pencarian dilakukan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di tepi perairan Danau Toba. Kemudian di sektor 2 sudah hampir clear dan saat ini petugas melakukan pembersihan gereja yang rusak yang berada di sektor ini. Sementara di sektor ketiga, pembersihan material masih dilakukan dengan menggunakan belasan alat berat. Hingga kemarin, 10 korban belum juga ditemukan oleh tim SAR. Keluarga korban yang tertimpa banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara berharap pemerintah dan tim gabungan pencarian korban terus mencari keberadaan korban hingga ditemukan. Mereka juga berharap pencarian dilakukan dengan peralatan canggih sehingga bisa memonitor keberadaan korban bila berada di Danau Toba. Besar korban itu terbawa arus ke Danau Toba. Dengan pertimbangan itu kami keluarga korban memohon kepada tim Basarnas dan segala elemen yang terkait di dalamnya untuk memperpanjang hari pencarian, begitu juga dengan fasilitas. Karena kebetulan dari segi informasi di pinggiran itu sekarang materialnya cukup luar biasa, sehingga menghalangi proses penyelaman dan penggunaan alat canggih yang dimiliki oleh Basarnas. Untuk itu kami pihak keluarga korban memohon kepada tim Basarnas untuk ini diperpanjang dengan menggunakan alat media yang lain, yaitu menggunakan amfibi alat berat yang bisa dari danau. Begitu juga harapan kita dengan video atau robot yang bisa turun ke permukaan dasar itu, supaya jujur untuk menerima kenyataan ini dengan puas ikhlas itu susah, tapi setidaknya logika kami, keluarga korban, logika kita semua bisa terterima akal sehat. Para korban yang selamat atas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara berharap tim gabungan bisa terus mencari 10 korban yang hingga saat ini masih hilang. Mereka terus berharap ditemukan walau itu hanya jasadnya saja. Bahkan bencana itu turut menelan korban jiwa. 1 orang ditemukan tewas dan 10 orang lainnya hingga kini masih hilang. Korban yang selamat berharap tim terus mencari keberadaan korban yang hilang walau hanya berupa jasadnya saja. Salah satunya adalah Alexander Silaban. Hampir setiap hari dirinya berharap kedua anaknya yang hilang bisa ditemukan. Diharapkan kepada tim pencari, tolonglah, istilahnya benar-benar semangat gitu. Harus benar-benar dicari lah, jangan jadi main-main gitu loh. Soalnya kami berharap untuk mendapatkan anak kami yang hilang, sama keluarga yang lain pun mungkin sama pikiran saya gitu, Pak. Musibah bencana alam itu terjadi Jumat malam 1 Desember lalu. Saat kejadian, kedua anaknya terlepas dari genggaman istrinya. Istrinya berhasil diselamatkan pada malam kejadian. Namun kedua anaknya hingga kini tak kunjung berhasil ditemukan. Alexander dan korban-korban selamat lainnya terus berharap 10 korban itu berhasil ditemukan. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Ya, lantas bagaimana rencana proses pencarian korban pada pagi ini di perpanjangan waktu 3 hari proses pencarian? Kita tanyakan kepada reporter TV One Syaren Situmorang yang berada di lokasi. Selamat pagi Syaren, bagaimana rencana pencarian hari ini? Ada berapa tim yang akan dikerahkan?
Baik, selamat pagi Rendra dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Saya kembali mengabarkan kepada pemirsa bahwa hari ini merupakan operasi SAR terakhir terhadap 10 korban banjir bandang di Desa Simangulampe, Kecamatan Pasiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dan sebelum dilakukan perpanjangan pencarian selama 3 hari sejak Sabtu lalu, ada pengurangan personel untuk pencarian korban ini memang dari sebelumnya sekitar 500 lebih, dan di masa perpanjangan waktu pencarian itu jumlah personil yang dikerahkan mencapai 300 lebih personil. Dan kami sampaikan bahwa keluarga korban kemarin di rapat yang dilakukan oleh Basarnas di Posko SAR menyampaikan permintaan kembali kepada Basarnas agar melakukan perpanjangan waktu untuk pencarian para korban selama 14 hari ke depan. Hal ini diminta karena keluarga korban menduga bahwa keluarga mereka yang dinyatakan masih hilang kemungkinan besar hanyut terbawa arus banjir bandang di pinggiran Danau Toba. Namun sesuai standar operasional, Basarnas menyatakan bahwa sudah memenuhi ketentuan. Meski demikian, Kepala Kantor Basarnas Medan, Budiono, menyampaikan bahwa pihaknya tidak langsung meninggalkan lokasi bencana, akan tetapi masih tetap menugaskan tim SAR dari Parapat Danau Toba untuk membantu pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang nantinya akan melanjutkan pencarian setelah operasi SAR ditutup sore nanti. Untuk kita ketahui bahwa pasca banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Pasiraja pada Jumat malam yang lalu, baru 2 orang korban ditemukan. Dan hingga sementara 10 korban lainnya termasuk beberapa orang anak-anak belum juga ditemukan. Penyebab banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe diduga karena adanya penebangan liar di perbukitan. Terkait hal ini, Polres Humbahas sudah memeriksa sejumlah orang terkait penebangan liar tersebut. Demikian, Rendra. Baik, lalu ini sektor mana saja atau wilayah mana saja, Sharon, yang akan menjadi fokus pencarian pagi ini? Pagi ini fokus pencarian akan difokuskan ke sektor 1, yaitu di pinggiran Danau Toba, karena memang di sektor 2 di sisi kiri jalan ini sudah dianggap clear. Kemarin petugas tim SAR gabungan sudah melakukan pembersihan di dalam gereja yang dimasuki material lumpur, batu. Sementara di sektor 3 juga ini dianggap sudah maksimal dalam proses pencarian terhadap korban. Keluarga korban juga sudah menyampaikan kemarin sore dalam rapat evaluasi yang digelar Basarnas bahwa memang keluarga korban ini sudah merasa maksimal ini dilakukan pencarian. Mereka hanya meminta agar Basarnas, tim SAR gabungan ini memfokuskan mencari para korban ini di tepian Danau Toba, karena mereka menduga seperti yang saya katakan tadi bahwa kemungkinan besar bahwa Baik, Sharon, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali, dan kita akan masih menunggu update terbaru mengenai proses pencarian di Humbang Hasundutan. Selamat bertugas kembali, Sharon.